Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama gua Redo di channel Sahabat Film. Buat kalian yang baru gabung, Sahabat Film akan membahas alur cerita dari film horor dan thriller yang pastinya bisa memenuhi asupan nutrisi psikopat kalian. Jadi kalau kalian suka, pastikan kalian klik tombol subscribe di bawah supaya gua makin semangat update konten setiap hari. Nah, pada kesempatan ini, gua akan membawakan alur cerita dari film Wrong Turn 2021. Film ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang berniat mendaki di sebuah gunung. Akan tetapi, mereka mengambil jalur yang salah. Mereka pun harus menghadapi kengerian dari manusia yang tinggal di gunung itu. Nah, daripada makin penasaran, mending kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. So, tutup jendela, pasang headset, matikan lampu, and let's begin guys. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang bapak yang sedang mencari anaknya yang bernama Jane. Sampai di sebuah kota kecil, si bapak bertemu dengan seorang polisi. Di sana, si bapak mengatakan kalau anaknya sudah hilang kabar selama 6 minggu. Dan terakhir kali, anaknya memberi kabar kalau ia sedang singgah di kota kecil ini. Akan tetapi, polisi itu malah memberikan respon yang acuh tak acuh kepada si bapak. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, si bapak lanjut mencari informasi ke penginapan. Di sana, si pemilik mengatakan kalau ia tidak mempunyai informasi apapun tentang anaknya itu. Si bapak lanjut bertemu dengan seorang pria yang katanya pernah bertemu dengan Jane. Terlihat kalau si bapak tua ini sepertinya masih kesal kalau mengingat kelakuan para anak muda itu. Si bapak bilang kalau mereka pergi ke gunung, kemungkinan mereka tak akan pernah kembali. Di gunung itu ada makhluk yang akan memangsa setiap pendaki yang berani memasukinya. Namun, si bapak terlihat tidak percaya dan merasa kalau putrinya masih hidup. Scene kemudian mundur ke 6 minggu yang lalu. Terlihat 6 anak muda yang berencana akan pendaki ke gunung. Mereka terlihat begitu senang, ya namanya juga pacaran, tentu mereka juga akan berbagi nafas buatan. Namun di tengah perjalanan, ban mobil yang mereka gunakan pecah dan mereka pun terkejut. Terlihat si cowok yang bernama Darius malah berdiri santuy, ngebiarin ceweknya yang bernama Jane mengganti ban mobil yang pecah. Tanpa mereka sadari, ternyata ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka dari semak-semak. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah kota kecil yang sepi. Mereka kemudian masuk ke sebuah penginapan yang ternyata itu adalah penginapan yang dikunjungi oleh ayah Jane di awal film tadi. Kalau Jane pernah ke sini, kok si pemilik hotel tidak ngasih informasi ke bapaknya Jane ya? Kepada Jane dan teman-teman, si pemilik bilang kalau mereka ingin mendaki, mereka harus tetap berada di jalur yang sudah ditandai. Karena tanah di gunung ini kejam dan katanya tidak kenal ampun. Singkat waktu, malamnya para anak muda ini mengisi waktu di sebuah bar. Kemudian datanglah seorang pria misterius yang kita lihat di awal film tadi. Si pria tua memperingatkan mereka tentang bahaya di atas gunung ini. Ia pun menawarkan untuk menjadi pemandu agar mereka tidak kenapa-napa. Namun dengan sombongnya, teman Jane yang bernama Adam malah menghina pria itu. Sehingga cekcok pun menjadi tidak terelakkan. Si pria tua tadi mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati, karena mungkin mereka akan bertemu lagi nantinya. Kembali ke penginapan, Jane dan Darius terlihat sedang bobok cantik di atas kasur. Ya iyalah, masa di atas daun pisang ya kan? Darius berkata, ia memiliki mimpi untuk bekerja di bidang sosial. Ia ingin membuat suatu komunitas yang saling menghargai dan saling bekerja sama. Tak berapa lama, namanya juga anak muda yang dibabuk cinta, mereka kemudian melakukan adegan bercocolan. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka sedang diawasi oleh sosok misterius dari luar jendela.
Pagi harinya, Jane melihat seorang wanita sedang menjual kerajinan tangan di pinggir jalan. Wanita misterius itu terlihat membawa seorang anak perempuan bersamanya. Anak perempuan itu bernama Ruthie dan terlihat sedikit pemalu. Singkat cerita, mereka mulai memasuki hutan, mendaki gunung, dan melewati lembah. Ketiga pasangan kekasih ini menikmati perjalanan mereka yang begitu eksotis. Begitu juga dengan pasangan Holmes, Louis, dan Gary. Setelah berapa lama berjalan, si Darius sok-sokan mengajak teman-temannya untuk pergi ke sebuah benteng peninggalan sejarah yang katanya sih ada di dekat situ. Jane sempat menentang ajakan Darius karena ia mengingat perkataan si pemilik penginapan. Namun si Jane akhirnya luluh setelah mendengar bujuk rayuan manis dari bibir kekasihnya. Setelah berapa jam berjalan, mereka tidak menemukan apapun di tempat itu. Malah, pacar Adam yang bernama Mila hampir saja terjatuh dari atas tebing. Di tengah perjalanan, mereka sempat bersitegang karena apa yang mereka cari tidak kunjung ketemu. Saat sedang berdebat, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dan kemudian entah dari mana datangnya, kayu besar itu membuat mereka menjadi terluka. Meski yang lain selamat, tapi si Holmes Gary ternyata bernasib sial. Kayu besar tadi tepat mengenai wajahnya yang tentu saja membuat wajah Gary menjadi gepeng. Dan tentu saja Louis yang melihat kekasihnya Gary menjadi sangat histeris. Mereka sempat bertengkar, jelas karena kelakuan si sotoy Darius, mereka semua menjadi celaka, hingga Gary harus kehilangan nyawanya. Namun, saat situasi sudah menjadi tenang, lagi-lagi Jane merasa ada yang sedang memperhatikan mereka. Namun, saat yang lain melihat ternyata tidak ada apa-apa. Karena kejadian ini mereka berusaha untuk meminta bantuan. Mereka kemudian berjalan dan berharap untuk kembali ke jalur yang benar. Namun, karena jalur yang rumit, mereka malah menjadi tersesat di tengah guyuran hujan. Hingga pada akhirnya mereka terpaksa harus mendirikan tenda dan bermalam di tempat itu. Saat sedang tidur, Jane terbangun ketika mendengar suara geledek. Dari dalam tenda, Jane sekilas melihat bayangan seseorang dari luar tenda. Namun, karena hanya sekilas, Jane mengira kalau itu hanyalah halusinasinya saja. Esok paginya mereka bangun dan heran melihat Mila yang sudah menghilang. Setelah melihat sekeliling, mereka baru sadar kalau semalam mereka tidur di atas kuburan. Di sana mereka menemukan sebuah tulisan yang mengatakan deklarasi ikrar yang ditulis pada tahun 1859. Tak hanya itu, HP yang mereka bawa juga sudah raib entah kemana. Saat itu Jane ingat kalau ada sosok misterius yang mengawasi mereka semalam. Tentu saja, hal itu membuat Adam khawatir dan mencari kekasihnya. Di tengah pencaharian, Jane melihat bocah perempuan yang ia lihat di kota tadi. Namun, karena takut dengan Adam, bocah itu kabur dan dikejar oleh Adam. Tak berapa lama, Adam terkena jebakan yang melilit ke kakinya. Dan kemudian, jebakan itu menarik Adam hingga masuk ke sebuah lubang. Mereka berusaha menolongnya, namun ternyata di lubang itu ada ular beracun. Jane kemudian membuat tanda dan mereka pun kembali mencari bantuan. Di tengah hutan, mereka masuk ke sebuah gubuk yang di dalamnya ternyata berisi benda-benda tajam dan barang-barang lain. Sepertinya barang-barang ini adalah milik pendaki gunung yang tersesat atau terperangkap. Dari dalam gubuk, mereka melihat dua orang yang sedang membawa Adam. Orang gunung itu menggunakan pakaian mencurigakan. Dengan gesit, si Darius langsung menghadapi orang-orang itu dengan kapak. Namun ternyata, kedua orang itu malah berbicara dengan bahasa yang tak mereka ketahui. Saat situasi sedang tegang, tiba-tiba Adam bangun dan menghajar salah satu orang aneh tadi hingga ia menjadi modar. Adam beralasan kalau mereka sudah membunuh Mila, namun ternyata
Mereka kaget saat Mila ternyata masih hidup. Dengan entengnya, si Mila berkata kalau ia tadi sedang pipis. Tentu saja, mereka menjadi panik karena ternyata Adam telah membunuh orang yang tidak bersalah. Saat sedang cekcok, mereka sadar kalau orang gunung satunya telah menghilang. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu sebelum ia kembali. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mengetahui kalau si Holmes Lewis hilang, mereka langsung mencarinya. Namun ternyata dari semak-semak, mereka melihat seseorang yang sedang warawiri mengawasi mereka. Mereka pun menjadi panik dan ngibrit terbirit-birit dari tempat itu. Saking paniknya, si Mila tanpa sengaja masuk dalam jebakan yang berisi pasak tajam. Si Adam yang melihat kekasihnya sekarat malah meninggalkan kekasihnya. Tak berapa lama, seorang manusia gunung datang dan menancapkan panah asmara kepada Mila. Meski sudah meninggalkan pacarnya, pada akhirnya Adam juga berhasil ditangkap. Bahkan Jane dan Darius yang sembunyi di balik berbatuan juga berhasil ditangkap oleh mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya dibawa ke sebuah kurungan. Saat kurungan dibuka, Jane kaget ternyata si penjual kerajinan adalah bagian dari orang-orang ini. Jane bersama yang lainnya kemudian dibawa ke pemukiman para manusia gunung. Di sana mereka berempat disidang layaknya pengadilan yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Seorang pria muncul dan bersaksi kalau Adam adalah orang yang membunuh saudaranya. Ternyata selama ini Jane dan kawan-kawan telah salah paham. Ternyata kedua orang tadi hanya sedang berburu saja. Dan tanpa sengaja, mereka menemukan Adam dalam perangkat hewan milik mereka. Mereka ingin membawa Adam turun dari gunung, namun ternyata Adam salah paham dan malah membunuh anggota suku mereka. Sebagai perwakilan, Jane diminta untuk bersaksi mewakili teman-temannya. Namun ternyata, Jane berbohong dan berkata kalau Adam tidak membunuhnya. Sesaat kemudian, Tuti muncul dan bersaksi kalau Adam memang seorang pembunuh. Atas kesaksian itu, Adam akhirnya dihabisi dengan cara yang sama, yaitu dipukul dengan balok kayu besar yang menghantam langsung ke wajahnya. Sedangkan Jane, Darius, dan Louis Holmes diberi hukuman kegelapan karena telah memberikan kesaksian palsu. Ternyata hukuman kegelapan berarti membutakan mata mereka dan dikurung di ruangan yang gelap. Tiba saat giliran Darius, Jane memohon agar mereka berdua diberi kesempatan. Jane berkata kalau Darius yang bekerja sebagai kontraktor bisa membantu mereka membuat rumah yang lebih kokoh dari segala bencana. Si kepala suku kemudian setuju dan membiarkan Darius hidup dan mengabdi pada suku mereka. Namun saat Jane ditanya apa yang bisa Jane tawarkan untuk sukunya, Jane berkata kalau ia bisa menawarkan tubuhnya yang sehat walafiat. Tubuhnya yang sehat membuat Jane bisa menghasilkan keturunan yang sehat pula. Ternyata usulan itu membuat si kepala suku tertarik dan menyetujuinya. Singkat cerita, Jane akhirnya menjadi bini muda si kepala suku. Tentu saja, yang namanya cowok kalau dikasih yang gurih begini mah pasti doyan, bukan? Kembali lagi ke bapaknya Jane yang di masa sekarang. Pemilik penginapan mendatangi si bapak yang sedang duduk di bar. Ia kemudian bercerita tentang masa sebelum perang. Dahulu, ternyata banyak orang yang berpikir kalau Amerika akan segera runtuh. Mereka kemudian pergi dan membentuk koloni di atas gunung. Di sana mereka membangun negara baru yang mereka sebut sebagai The Foundation. Sejak saat itu, siapapun yang datang ke gunung itu tidak akan pernah kembali. Saat keluar dari bar, si bapak dipukuli oleh pria tua dan teman-temannya. Pria itu ingin si bapak melupakan anaknya dan segera pergi dari kota mereka. Singkat cerita, paginya si bapak berniat untuk pergi ke gunung itu untuk mencari putrinya. Dengan bantuan pemilik penginapan, akhirnya si bapak ditemani oleh dua orang pemburu. Di dalam hutan, mereka berhasil mengetahui jebakan yang berada di depan mereka. Namun, tak lama kemudian, seketika kedua pemburu tadi tewas di TKP. Si bapak berhasil menghindari di detik-detik terakhir saat jebakan maut itu mau jatuh. Mau tak mau,
si bapak kini harus melanjutkan pencaharian anaknya sendiri. Malam pun tiba, si bapak berhasil menemukan tempat persembunyian para manusia burung. Anjay, burung, gunung cok. Namun tiba-tiba si bapak ketahuan dan langsung dibawa masuk ke perkampungan mereka. Di sana si bapak sadar kalau orang yang menangkapnya adalah Darius, calon menantunya dulu. Si bapak kemudian menodongkan senjata ke udara. Namun tiba-tiba seketika Jane melepaskan panah cinta langsung mengenai bapaknya sendiri. Kepala suku mengatakan kalau si bapak akan dikurung dan dihukum besok pagi. Ternyata Jane bukanlah seorang walin kundang. Malam itu Jane langsung menyelamatkan sang bapak dari dalam kurungan. Mereka berencana untuk meninggalkan tempat itu. Jane mengajak Darius untuk ikut kabur bersamanya. Namun Darius menolak karena merasa tempat ini adalah impiannya sejak dulu. Saat akan keluar, Jane sadar kalau gerbang depan ternyata sudah dikunci. Tak berapa lama kemudian, Ruti datang dan menunjukkan jalur yang aman untuk kabur dari desa itu. Ternyata, jalur yang Ruti tunjukkan berada di dalam ruangan hukuman kegelapan. Di sana, Jane melihat banyak sekali manusia yang sudah menjadi buta dan hidup bagaikan zombie. Ia juga melihat temannya Louis yang sepertinya tidak memiliki harapan lagi. Merasa kasihan, Jane langsung menembak Louis. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari gua gelap itu. Mereka sempat dihadang oleh wanita penjual kerajinan tangan tadi. Namun dengan gercep, wanita itu langsung dihabisi oleh bapak Jane. Sambil dikejar, Jane dan bapaknya berhasil turun dari gunung. Di sana mereka bertemu dengan si pria tua dan teman-temannya. Pria itu berkata kalau ia datang untuk membantu mereka kabur dari tempat itu. Ternyata, si pria tua selama ini juga membenci para manusia gunung. Ia ingin membantu setiap orang yang datang agar tidak menjadi mangsa mereka. Si pria tua berhasil membujuk Jane dan bapaknya untuk masuk ke dalam mobil. Ia pun sempat melemparkan bom molotov kepada si kepala suku yang menatap mereka dari dalam hutan. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Kini Jane sudah tinggal lagi bersama bapak dan keluarganya. Apakah ceritanya happy ending? Oh, ternyata ceritanya masih belum selesai guys. Saat baru sampai di rumah, Jane kaget melihat si kepala suku yang ternyata sedang duduk santai di dalam rumahnya. Si ibu berkata kalau mereka adalah tetangga barunya. Namun Jane hanya diam saja seolah menahan amarah yang ia pendam. Ternyata usut punya usut, akibat perkimpoian yang terjadi beberapa minggu, Jane ternyata sedang mengandung anaknya si kepala suku. Tak berapa lama, Jane masuk ke kamarnya dan keluar dengan membawa pisau. Ia pun langsung mengajak kepala suku untuk gelut. Namun akibat kejadian itu, situasi menjadi hening karena semua keluarga Jane ikutan modar. Ternyata apa yang baru kita lihat hanyalah halusinasi Jane saja. Jane meminta keluarganya untuk segera meninggalkan ia dan si kepala suku. Jane mengatakan kalau ia bersedia kembali ke gunung. Namun sebagai gantinya, si kepala suku harus berjanji tidak akan menyakiti keluarganya. Terlihat di luar rumah ternyata sudah ada beberapa anggota suku lain yang sedang menunggu mereka. Saat sedang berjalan, tiba-tiba mobil yang mereka naiki oleng dan menabrak. Sesaat kemudian, Jane keluar dan menghabisi satu persatu anggota suku di dalamnya. Terakhir, Jane juga menghabisi kepala suku yang berusaha kabur dari Jane. Film ini pun ditutup dengan menampilkan Jane dan Ruti yang berjalan menjauh dari mereka. Dan film pun selesai. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke sahabat film, bagaimana dengan cerita kali ini? Pesan moral yang dapat kita petik adalah jangan pernah menilai seseorang dari kostumnya. Meski dari luar terlihat jahat, namun bisa jadi sebenarnya dia adalah seorang psikopat. Sungguh pesan moral yang sangat membagongkan, bukan? Nah, kalau kalian suka dengan video ini, kasih gua jempol ke atas. Tapi kalau menurut kalian video ini membosankan, kasih gua jempol ke bawah. Dan jangan lupa untuk klik subscribe supaya gua makin semangat update konten setiap hari.
Akhir kata, gua ucapkan terima kasih telah menonton. Gua Redo pamit and see you in the next video. Bye.